Ahoy, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera, yang dimana edisi kita masih di misteri Kerajaan Haru Pertama. Ini akan memasuki suatu babak baru, cerita baru, kisah baru. Dimana di seri ini kami akan menceritakan sebuah kisah legenda yang terjadi di kawasan ini, mulai Pulau Kampai, Teluk Haru, hingga hulu Sungai Besitang. Oke teman-teman, kami dalam perjalanan kembali lagi ke Pulau Kampai. Seperti kita ketahui bahwa Pulau Kampai ini adalah suatu titik sentral dari cerita Haru yang pertama. Jangan lupa Pulau Kampai ini sekali lagi kami ingatkan sudah tercatat di dalam transkrip Tiongkok di tahun 665 dan juga tercatat di dalam kitab Negara Kertagama untuk ditaklukkan. Kampai dan Haru berdampingan. Jadi kita ini melewati Teluk Haru, cerita kerajaan Haru pertama yang berada di kawasan Teluk Haru hingga ke hulu Sungai Besitang. Itu tidak akan pernah lepas dari Pulau Kampai, karena Pulau Kampai, Teluk Haru hingga ke hulu Sungai Besitang, sehingga ke konon istana kerajaan Haru pertama yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser di Sekundur, yang disebut juga Kota Batu, itu saling terkait dan itu juga saling berhubungan. Karena dalam catatan Tengku Lukman Sinar di tahun 70-an, mereka sudah melakukan observasi dengan Mackinnon, seorang arkeologi dari Skotlandia, bahwa Pulau Kampai dengan hulu Sungai Besitang itu saling berhubungan dan sudah ada interaksi kehidupan jauh sebelum kita mendengar tentang kerajaan Haru pertama. Di catatan masyarakat Karo, malahan abad ke-6 sudah ada sebenarnya, cuman belum tercatat, belum mempunyai nama. Itu hal yang wajar. Cerita-cerita masyarakat memang menjadi sebuah catatan tersendiri. Lalu pada tahun 2000-an, Balai Arkeologi juga melakukan penelitian bahwa antara Pulau Kampai dengan hulu Sungai Besitang, yang dilakukan penelitian waktu itu oleh Bapak Edi Sudewo dari Balai Arkeologi Sumatera Utara Aceh di Medan, bahwa ada kehidupan di hulu Sungai Besitang. Di catatan Belanda juga ada kehidupan. Mereka pernah datang ke hulu Sungai Besitang yang disebut Kota Batu. Konon di sanalah istana kerajaan Haru pertama sebelum hancur digempur oleh Aceh, Kesultanan Aceh Darussalam, jauh sebelum Iskandar Muda menyerang Delhi, kerajaan Haru kedua yang ada di Delhi. Oke teman-teman, di episode ini kami ingin menceritakan sebuah legenda, mitos yang ada di kawasan ini, khususnya mulai dari Teluk Haru, Kota Besitang hingga ke hulu Sungai Besitang. Mitos-mitos itu sudah berkembang ratusan tahun. Yang biasa disebut dengan mitos-mitos itu, legenda itu, yaitu 44 makam keramat Haru Besitang Kampai. Nah, istilah ini kami dengar dulu 8 tahun yang lalu itu di Kota Besitang, yang masih bagian dari sejarah kerajaan Haru pertama. Sekali lagi, semua cerita kerajaan Haru di pesisir Sumatera, siapapun ahlinya, siapapun penulis sejarahnya, hingga dari zaman Tiongkok, Majapahit, hingga sampai Indonesia merdeka, bahkan masih sebelum Indonesia merdeka, itu tidak akan pernah melepaskan yang namanya kerajaan Haru pertama, Haru Besitang. Jika berbicara Haru Besitang, itu pasti berhubungan dengan Pulau Kampai, Teluk Haru, hulu Sungai Besitang hingga Sekundur hingga ke Kota Batu. Itulah kenapa
Kerajaan Haru pertama ini selalu tersebut di dalam kisah-kisah Kerajaan Haru. Hanya mengungkapkannya agak sulit, karena dia Kerajaan Haru pertama pun kedua tidak menulis sejarahnya sendiri, dan yang kedua berkaitan dengan kekuatan gaib dan mistis. Hal yang wajar di dalam kerajaan dahulu kala. Pelan tapi pasti kami berusaha untuk membuka tabir teka-teki di Kerajaan Haru pertama ini. Kami banyak mempelajari dari observasi kami yang sudah kami lakukan di 2016. Juga dari buku-buku sejarah, terutama dari buku-buku yang ditulis Tuanku Tengku Lukman Sinar edisi pertama Sari Serdang, karena disitulah banyak cerita tentang Haru pertama ini. Dan sekali lagi kami ceritakan bahwa di buku itulah jelas ada perpindahan Kerajaan Haru pertama di Besitang hingga ke Kerajaan Haru kedua di Delhi. Itu ditulis tahun 70-an berdasarkan bukti-bukti sejarah. Jangan lupa, Tengku Lukman Sinar, kalau menurut cerita dari keluarganya, dahulu kala sering ke Belanda untuk mencari jejak-jejak sejarah. Dan beliau juga didukung arkeologi dari Skotlandia, Mackinnon. Nah, barulah beberapa tahun, mungkin puluhan tahun kemudian, barulah Balai Arkeologi melakukan penelitian-penelitian dari Pulau Kampai hingga hulu Sungai Besitang. Dan semuanya itu saling terkait. Hanya mencari apakah Kerajaan Haru pertama, nama itu memang agak rumit, karena di zaman itu tulis-menulis tidak ada. Namun di catatan Belanda di tahun 1925, waktu tim Belanda ke hulu Sungai Besitang, ada inskripsi. Inskripsi itu tulisan-tulisan di dinding bukit batu, namun itu kan sulit untuk diungkapkan, karena sekarang itu sudah hilang. Hanya Belanda menyimpan data itu di Leiden. Oke teman-teman, sekarang kami masuk sebentar lagi ke Pulau Kampai. Kami jangan bosan teman-teman kalau kami sering ke Pulau Kampai, Teluk Haru, karena disinilah cerita itu dimulai. Pulau Kampai termasuk Pulau Keramat. Nah, sekarang kami sudah sampai di Pulau Kampai. Disinilah awal kisah yang akan kami ceritakan tentang legenda 44 makam keramat Haru pertama, Haru Besitang, Teluk Haru, dan Kampai. 44 makam keramat ini yang pernah kami dengar pertama kali itu di Besitang, ternyata itu saling terkait. Observasi kami banyak fokus di sini. Karena apa? Karena 44 makam keramat ini bukan berada di dalam satu tempat, bukan berada di dalam semuanya di Pulau Kampai. Itu harus diingat. Tapi 44 keramat ini yang berusia ratusan tahun. Jangan lupa, 44 makam keramat Haru Besitang Kampai ini berusia rata-rata 500 tahun. Kenapa? Karena tim arkeologi sudah melihat hampir sebahagian makam-makam keramat ini. Oke, makam keramat dari 44 makam keramat Haru Besitang Kampai ini yang paling terkenal di Pulau Kampai, karena inilah titik awalnya. Semua makam keramat ini mulai dari Pulau Kampai sampai ke hulu Sungai Besitang, bahkan sampai ke Kota Batu. Istana, konon di sanalah istana Kerajaan Haru pertama. Dan itu jaraknya luar biasa jauh. Kalau dari Pulau Kampai ini kita mau ke Kota Batu itu, kalau zaman sekarang itu bisa 1 minggu. Karena nanti sampai di hulu Sungai Besitang ketemu Sungai Sipinang, kita harus jalan kaki lagi ke gunung. Karena Istana Batu itu berada di kawasan itu. Oke, ini saling terkait teman-teman antara Pulau Kampai. Makam-makam itu terletak dalam rentang jarak mulai dari Pulau Kampai hingga ke Kota Batu di gunung. Kota Batu itu sebenarnya berada di Taman Nasional Gunung Leuser. Sekarang itu di TNGL, namanya Sekundur.
maka jauh lagi. Karena dari titik ujung sungai Cipinang itu 3 hari 3 malam lagi jalan kaki kita ke gunung tersebut. Nah, Anda bisa lihat, inilah hamparan di Pulau Kampai, hamparan laut. Jika Anda melihat ke ujung sana itu, di sanalah hulu Sungai Besitang. Nah, bayangkan jauhnya. Dan 44 makam keramat Haru Besitang Kampai itu start dari sini. Membuka kisah 44 makam keramat Haru Besitang Kampai. Karena kami juga sudah menemukan sebenarnya 44 makam keramat tersebut. Karena kami sudah melakukan observasi. Namun dengan didukung oleh hasil penelitian Balai Arkeologi dari makam-makam yang kami lihat, kami jumpai dulu, ternyata itu didukung dari sejarahnya, dari usia makam, dan juga apa yang terjadi itu di zaman yang tercatat di dalam sejarah. Oke teman-teman, lihatlah, kita berada di tepian Pulau Kampai, di ujung laut sana, di ujung hulu itu. Anda bisa lihat tuh, ada sinar matahari terbias di air laut. Di sanalah kita menuju hulu Sungai Besitang. Di episode-episode yang lalu kami pernah menceritakan perjalanan kami dari Teluk Haru. Di depan ini Teluk Haru ya, hingga ke hulu Sungai Besitang. Itu pun belum selesai, saking panjangnya, saking luas. Namun pelan tapi pasti, dengan cerita 44 makam keramat Haru yang akan kami sampaikan di episode berikutnya, kita akan melihat kekeramatan makam-makam keramat ini. Kenapa? 44 makam keramat Haru Besitang Kampai ini membentuk konfigurasi. Sekali lagi, 44 makam keramat ini membentuk konfigurasi yang diawali mulai dari Pulau Kampai hingga ke hulu Sungai Besitang. Pulau Kampai dan hulu Sungai Besitang itu saling terkait. Makam-makam ini juga mempunyai usia yang tidak jauh beda. Itu yang kami kagumi. Oke, teman-teman. Di episode ini kami ingin menceritakan tentang 44 keramat Haru Besitang Kampai. Sekali lagi, makam-makam ini tidak akan terletak di dalam satu tempat, tapi dia berada di dalam satu titik ketemu titik yang lain, dan itu di tempat-tempat strategis. Dan itu membentuk konfigurasi. Artinya apa? Kami mendapatkan sebuah aturan dan tata cara tentang 44 makam keramat yang berada di tempat-tempat strategis, di mana dalam kami melakukan observasi dahulu kala tentang kerajaan Haru pertama, mulai dari Besitang, Pulau Kampai hingga ke hulu, kami pernah bertemu dengan seorang pemuka agama dari sebuah penganut yang datang dari Tibet di kota Medan. Kami pernah berdiskusi karena pemuka agama yang dari Tibet ini melakukan observasi di tempat lain, dan kami pernah berdiskusi tentang 44 makam keramat Haru Besitang. Beliau menyarankan untuk melakukan tiap makam itu titik koordinat. Setiap makam dilakukan titik koordinat. Beliau menyarankan, dan beliau mengatakan itu akan pasti membentuk suatu bentuk yang biasanya akan menjadi petunjuk di mana istana kerajaan Haru pertama, atau jalan yang tepat, atau dia akan menemukan hal-hal yang berhubungan dengan langit. Saran itu kami lakukan, teman-teman. Dari 44 keramat Haru Besitang yang pernah kami lakukan selama mulai dari 2017 hingga sekarang, saran dari pemuka agama yang dari Tibet yang pernah ketemu kami di kota Medan itu, ternyata
membentuk suatu konfigurasi. Jadi satu titik dari titik makam keramat ini titik ke makam keramat berikutnya itu membentuk konfigurasi. Jadi setiap titik koordinat yang kami lakukan, kami tarik garis lurus. Anda tahu dia membentuk apa? Dia membentuk sebuah tatanan pola rasi bintang yang berhubungan ke langit. Waktu kami menceritakan dan menemukan titik-titik itu, kami ketemu lagi, kami menghubungi lagi pemuka agama yang dari Tibet itu pola sama yang sering terjadi di candi-candi katanya. Oh begitu, kami berpikir ya itu akan membentuk pola dan dia akan memberikan petunjuk, dan memang benar. Dari 44 makam keramat Aru Besi Tangkapan itu membentuk pola jika kita menemukannya. Dan setiap makam kami lakukan titik koordinat kami bentuk, kami tarik garis lurus. Ternyata dia membentuk sebuah pola. Itulah kami sebut bahwa 44 makam keramat Aru Besi Tang ini, baik itu mempunyai kekuatan mistisnya, karena 44 makam keramat ini kami anggap punya kekuatan mistis yang luar biasa. Kenapa? Makam-makam ini bertahan ratusan tahun. Rata-rata 500 tahun. Tidak tergerus oleh zaman. Di episode berikut kami akan menceritakan, melihat, mengajak teman-teman untuk mengunjungi sebahagian dari 44 makam keramat Aru Besi Tang. Jujur, kami mungkin tidak bisa terlalu mengungkapkan 44 makam keramat Aru Besi Tang secara detail, karena kami mengetahui titik koordinatnya dan polanya, dan dia membentuk rasi bintang yang berhubungan dengan langit. Apa yang disampaikan seorang pemuka agama dari Tibet itu ternyata bukan omong kosong. Jadi itulah kehebatan kerajaan Haru pertama, mulai rajanya hingga para panglimanya. Kami menyebut bahwa makam-makam 44 keramat ini itu bagian dari para petinggi dari kerajaan Haru pertama. Sampai mereka mati, meninggal hingga 500 tahun sekarang, lebih mungkin, itu membentuk sebuah pola. Makam itu masih ada. Dan dia membentuk pola. Jadi pola itu tidak bisa diobrak-abrik. Pola itu menunjukkan ke sebuah titik. Di manakah istana kerajaan Haru pertama itu berada? Alur apa teman-teman? Alur menemukan di mana istana kerajaan Haru itu dan bagaimana masuknya. Karena kami pernah bertemu masyarakat di pedalaman Besi Tang, tepatnya itu di namanya daerah Pantai Buaya. Menurut masyarakat setempat yang pernah sampai ke kawasan gunung tempat kota batu ataupun konon diperkirakan di sana istana kerajaan Haru pertama. Sampai sekarang masyarakat di kawasan itu bisa melihat kerajaan Haru, istananya itu secara gaib di antara maghrib. Anda teman-teman tahu bahwa di antara maghrib itu gini, antara senja, begitu sinar matahari muncul sekejap ke bukit di tempat istana kerajaan Haru pertama itu berada dahulu kala, masyarakat bisa melihat sebentar secara samar-samar bentuk istana kerajaan Haru itu. Habis maghrib hilang. Itu menurut cerita masyarakat yang sampai sekarang ada di sana, dan itu tidak bisa ditunggu ataupun dilihat karena masyarakat kadang melintas mencari kebutuhan alam yang ada di hutan untuk dijual. Jadi masyarakat sekitar Pantai Buaya dan desa-desa di atas, di kaki bukit Sekundur sana, itu biasa masuk ke hutan, dan apa yang kami ceritakan itu mereka biasa melihat itu. Jadi disitulah
sulitnya menemukan titik kerajaan Haru pertama, khususnya istananya. Kenapa? Karena berhubungan dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang penuh dengan cerita-cerita mistis. Ini bagi penelitian, apalagi bagian dari arkeologi, biasanya dikesampingkan. Tapi kami ingin memasukkan karena itu hal yang biasa terjadi zaman dahulu kala. Segala sesuatu berbaur dengan mistis. Di episode-episode ini, di 44 makam keramat ini, kami akan menceritakan bahwa benturan mistis, benturan gaib dari kisah-kisah kerajaan Haru pertama yang tersembunyi itu akan banyak bercerita, akan banyak bermunculan. Di 44 makam keramat inilah kami akan menceritakan dari pemilik makam, masyarakat yang biasa melihat itu di makam-makam keramat Haru Besitang. Sehingga hal ini yang kadang-kadang sering diabaikan para peneliti ataupun hal-hal sejarah, karena beda zaman, beda penilaian. Apa yang terjadi di kerajaan Haru pertama itu lebih mistis daripada kisah-kisah di kerajaan Haru kedua. Namun menceritakan sebuah sejarah yang berusia ratusan tahun, di mana zaman dahulu kala kekuatan gaib, ilmu kanuragan itu wajib dimiliki seorang raja, seorang panglima, pemuka, dan hulu balang seorang raja. Ini yang kadang-kadang sulit untuk kita menceritakannya, menerimanya. Tapi kami mulai di episode ini, apalagi berhubungan dengan 44 keramat Haru Besitang Kampai, kisah itu akan dimulai. Jika Anda bisa menceritakan kisah-kisah yang dari misteri kerajaan Haru pertama, kami banyak menyinggung sejarah yang tertulis. Namun begitu memasuki episode 44 keramat Haru Besitang Kampai, kita mau nggak mau akan berbenturan dengan mistis, gaib yang pernah terjadi ratusan tahun. Suka nggak suka, itu memang terjadi. Susah kita untuk menemukan jika tidak percaya dengan kekuatan-kekuatan gaib raja-raja dulu, panglima-panglima dulu yang memiliki ilmu kanuragan. Sekelas Mahapati Gajah Mada aja dia punya ilmu kanuragan tidak main-main. Sekalipun otaknya pintar, zaman dahulu kan beda. Kalau berperang zaman dahulu itu panglima duluan di depan, raja di depan. Kalau sekarang kan terbalik, ya kan, pasukan dulu. Itu bedanya. Jadi raja, panglima, hulu balang itu pasti punya ilmu kanuragan yang tidak main-main. Itu bercampur aduk. Sampai sekarang sebenarnya ilmu kanuragan juga banyak dipakai kok. Jimat-jimat, kekuatan. Hanya caranya aja agak lebih sedikit suci yang dibilang. Tapi dia pakai juga, itulah istilahnya. Nah teman-teman, kita sekarang berlayar dari Pulau Kampai ke Teluk Haru. Di episode film pertama, awal kami dari Teluk Haru ke Pulau Kampai. Sekarang kami ini dari Pulau Kampai balik lagi ke pelabuhan di Teluk Haru. Nah Teluk Haru inilah yang penuh dengan kisah, lalu lintas, gempuran dari manapun. Mulai dari Singosari masuk ke sini, mulai Gajah Mada masuk ke sini. Penguasa Portugis de Alfonso pernah masuk ke sini, dan itu semua tertulis di catatan sejarah. Kami banyak mempelajari mitos-mitos ini, selama ini sudah kami dengar. Cuman dengan mempelajari dari Sari Serdang edisi pertama yang ditulis Tengku Lukman Sinar, ternyata mitos itu bukan omong kosong. Kami mempelajari lagi dari buku Aceh Sepanjang Abad edisi pertama yang ditulis Muhammad Said, ternyata semua tertulis juga.
Jadi kisah kerajaan Haru pertama itu bukan omong kosong, tetapi karena begitu rumit sehingga banyak orang fokus untuk ke kisah kerajaan Haru kedua di Deli Tua, karena dia memiliki bukti arkeologi. Itu hal wajar, di dalam penelitian kita harus mengikuti bukti arkeologi. Nah, di kerajaan Haru pertama ini sebenarnya bukti arkeologinya sudah ada. Makam Pulau Kampai sudah dilakukan penelitian arkeologi dan semua temuan arkeologi bahwa itu menjadi pelabuhan dagang yang hebat. Ya, makam-makam keramat ini sebahagian sudah pernah dikunjungi balai arkeologi, bahkan kami yang mengajak sebahagian untuk meneliti. Usianya nggak jauh beda, rata-rata 500 tahun, 400 tahun, dan itu tidak jauh beda. Karena 44 makam keramat ini jika diikuti makamnya, itu dimulai sekitar 500 tahun yang lalu hingga mau awal merdeka. Jadi dia punya rentang waktu. Tidak semua makam bisa dikatakan 44 keramat. Kami hanya melihat alur dari tahunnya, karena dia bertahan ratusan tahun. Nah, kerumitan yang kedua adalah tentang kekuatan mistis yang menutupi di kawasan Haru pertama. 44 kambat Besitang itu mengunci. Kami menyebutnya, dia mengunci titik gaib dari misteri. Jadi kalau kita mengindahkan mistisnya, gaibnya, kita nggak akan temui. Padahal balai arkeologi yang dipimpin Bapak Edi Sudewo itu pernah ke Kota Batu Sipinang. Mereka sudah pernah ke sana. Ada bukti arkeologinya. Hanya pihak balai arkeologi peneliti belum berani menyatakan bahwa itulah istana kerajaan Haru pertama karena belum dibuktikan, belum ditemukannya secara arkeologi. Boleh dikatakan mungkin ada tertulis inilah istana kerajaan Haru pertama. Nah, di sisi itu belum ada buktinya secara tertulis. Namun itu hal yang wajar dalam penelitian arkeologi. Bahkan yang di Deli Tua sekalipun tidak ada peneliti mengatakan bahwa itulah istana kerajaan Haru kedua. Mereka masih menyebut benteng Putri Hijau. Tidak ada, karena belum ada secara tertulis secara arkeologi. Peneliti itu hal-hal yang wajar. Namun titik-titiknya sebenarnya sudah ada. Oke teman-teman, itu hal yang wajar. Nah, kami di episode ini selanjutnya akan menceritakan, kami akan mengajak teman-teman melihat observasi kami langsung ke 44 makam keramat Haru Besitang Kampai dari sisi yang berbeda. Karena sekali lagi 44 makam keramat Haru Besitang Kampai ini tidak berada di satu sisi dan dia membentuk suatu konfigurasi yang berkaitan dengan langit. Untuk itu kita ketemu di episode berikutnya.